Selamat datang teman-teman di pemrograman PLSQL PostgreSQL sesi ke-14. Kali ini kita mau ngebahas mengenai fungsi-fungsi PL PGSQ, di mana materi ke-14 ini sampai dengan minggu depan itu lebih light ya teman-teman ya, karena kita akan menuju UAS dan diharapkan teman-teman bisa mempraktekannya secara langsung apa yang di materi yang sudah dijelaskan dan diterangkan dan video ini juga, sehingga nanti UAS itu tidak akan jauh berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya sudah pernah saya berikan ya teman-teman ya. Jadi tidak akan berbeda juga dengan UTS, bahkan mungkin bisa sama tapi dengan tambahan fungsi yang berbeda saja. Oke, kita masuk ke sesi 14. Nah, apa sih PL atau PGSQL? Itu merupakan suatu procedural language atau bahasa pemrograman prosedural yang disediakan oleh PostgreSQL untuk mengembangkan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, dan itu termasuk dengan triggers. Di dalam procedural language PostgreSQL, kita bisa menggunakan konstruksi pemrograman seperti fungsi loops, struktur kontrol, dan exception yang ini mungkin tidak tersedia di dalam database management sistem SQL lainnya. Di dalam struktur data PL Programming Language PostgreSQL itu terdapat tiga struktur data, yaitu yang pertama ada deklarasi variabel dan konstanta, kemudian yang kedua ada blok eksekusi, dan yang ketiga ada exception handling. Nah, di dalam deklarasi variabel dan konstanta ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini akan mendeklarasi suatu variabel dan tipe-tipe konstanta pada suatu data. Misalkan declare nama variabel, tipe data, nama konstanta, tipe datanya. Nah, ini akan melakukan deklarasi variabel tipe data variabelnya. Misalkan di sini kita di dalam jumlah pesan itu bentuknya integer, tapi konstantanya itu kita mau ubah menjadi numerik dalam bentuk 3, bla bla bla. Nah, ini bisa menggunakan uh, variabel dan konstanta. Kemudian di exception handling, ini biasanya digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi. Di exception handling ini bisa digunakan dengan menggunakan block exception, seperti contoh di bawah ini ya. Jadi kita melakukan begin, exception, ketika division by zero, then raise exception, jadi tidak bisa membagi dengan 0, kemudian end. Nah, ini kita bisa melakukan pengecualian ya di sini ya. Kita misalkan script Postgre apa, jadi akan melakukan pengecualian ketika datanya itu tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, kemudian ada blok eksekusi, ini merupakan tempat di mana kode uh, programming language atau PostgreSQL ini dieksekusi. Ini biasanya berada di dalam blok begin, kemudian end. Nah, ini kira seperti ini untuk blok eksekusi. Jadi dia akan melakukan eksekusi, dan di sini kita bisa menambahkan notifikasi. Jadi halo, ini adalah blok eksekusi. Secara ringkasnya, variabel dan tipe data pada programming language PostgreSQL itu mendukung berbagai tipe data yang sama, seperti integer, numerik, varchar, boolean, dan sebagainya. Kemudian variabel ini dapat diinisialisasi pada saat deklarasi. Jadi kita misalkan mau declare nama produknya varchar 100, kemudian ini untuk nama produknya pena saja. Kemudian untuk harga per unit numerik ini kita mau setting menjadi 5.000. Nah, ini kita bisa inisialisasi pada data-data pertama. Oke. Jadi kalau mau data kedua, ya bisa saja. Kemudian kita masuk ke dalam control structure.
Di control structure ini terdapat dua bagian, yaitu conditional statement dan looping construct. Nah, untuk conditional statement ini seperti if. Ini biasanya digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini sama ya if else. Jangan lupa ditutup dengan and if. Kemudian untuk looping construct ini seperti for. Dia dapat digunakan untuk mengulang tugas tertentu. Jadi for counter in bla 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 loop. Jadi ini end loop. Nah, kemudian ada kursor. Kursor ini biasanya digunakan untuk mengakses data dalam set data besar. Di sini contoh deklarasi dan penggunaan kursornya ini misalkan kursor for select di kolom 1, kolom 2 dari table apa, kemudian nama recordnya apa. Jadi dia akan membuka nama kursornya dan mengambil nama kursornya ke dalam nama recordnya. Nah, ini dia akan keluar ketika tidak menemukannya. Nah, ini bisa untuk mencari data dalam dataset yang besar banget ya di dalam database. Kemudian ada triggers. Nah, triggers kan kemarin teman-teman sudah mempelajari ya. Jadi fungsinya dijalankan secara otomatis sebagai respon terhadap event-event tertentu di dalam table. Nah, ini teman-teman kemarin sudah belajar. Teman-teman bisa lakukan sendiri juga. Jadi kita mau melakukan contoh kasus nih biar teman-teman lebih paham lagi. Kita mau membuat fungsi untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah dan harga per unit produk. Kita membuat dulu struktur tabelnya, kayak tabel produk, ID, nama, harga, kemudian jumlahnya. Kemudian kita membuat fungsi programming language-nya, PostgreSQL-nya. Jadi kita melakukan create or replace function, hitung total harga di produk integer, return numerik. Nih, kita mau ngebalikannya dalam bentuk numerik. Kemudian kita declare harga per unitnya dari tadi integer, kita ubah ke bentuk numerik. Gitu ya. Kemudian kita bikin dan sampai dengan end. Di dalam contoh penggunaan, kita akan menambahkan data produk. Di sini ada insert untuk produk, dan yang tadi kita sudah jelaskan ada pena 5.000, totalnya 10. Terus kita melakukan menghitung total harganya, jadi dengan ID 1. Jadi, nah outputnya ini akan keluar 50.000, karena 5.000 kali 10 ya, jadi 50.000. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk penggunaan dari penjelasan yang fungsi programming language PostgreSQL yang ada deklarasi variabel, ada blok eksekusi, dan exception handlingnya. Nah, teman-teman bisa melakukan coba-coba sendiri di sini yang sudah saya berikan kode-kodenya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian pertemuan ke-14 karena semakin kita menuju pertemuan terakhir itu semakin light ya materinya ya. Karena kita akan menuju UAS. Dan jangan lupa dipelajari teman-teman untuk materi-materi yang sudah diberikan dan video juga. Sampai jumpa teman-teman di UAS dan pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan selamat belajar. See you pada mata kuliah selanjutnya. Bye-bye.